Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan fungsi analitik, di mana fungsi analitik pada fungsi kompleks kaitannya dengan Cauchy-Riemann yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di fungsi analitik bisa kalian lihat pada halaman 32, fungsi analitik didefinisikan sebagai suatu fungsi f dikatakan dianalitik jika ada f positif, sedemikian sehingga f aksen z ada. Untuk z di n persekitan dari Z0. Fungsi analitik atau kita sebut di sini biasanya sebut sebagai fungsi utuh atau entire. Contoh, Fz adalah 1 per Z, dia analitik kecuali Z sama dengan 0. Jadi dia terdiferensialkan kecuali di Z sama dengan 0. Kalau yang nomor 2, contohnya Fz sama dengan X pangkat 3 ditambah I pangkat 3, maka kita punya elemen realnya adalah X pangkat 3. Elemen imaginary-nya adalah Y pangkat 3. I-nya nggak perlu ditulis ya. Sehingga dari sini kita peroleh UX turunan U terhadap X adalah 3X kuadrat. Px turunan P terhadap X adalah 0. U terhadap Y adalah 0. Vy-nya adalah turunan P terhadap Y adalah 3Y kuadrat. Dari sini kita punya persamaan CR, di mana kita bandingkan UX sama dengan Vy dan UY sama dengan negatif Px. Kita punya UX adalah 3X kuadrat dan Vy-nya adalah 3Y kuadrat, maka kita punya 3X kuadrat sama dengan 3Y kuadrat. Dari sini kita peroleh Y sama dengan plus minus X, atau Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Sedangkan UY sama dengan negatif Fpx sama dengan 0. Jadi dia hanya kontinu pada garis Y sama dengan plus minus X, atau bisa kita katakan Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X. Karena terdiferensialkan berarti turunannya ada hanya pada garis itu saja, hanya sepanjang garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif Y. Jadi F itu tidak analitik dimanapun kecuali di garis tersebut. Dari sini kita katakan sifat-sifat fungsi analitik kalau dijumlahkan maka tetap analitik, dikurangkan tetap analitik, dikalikan tetap analitik, dibagi tentunya akan analitik jika G-nya tidak sama dengan 0. Komposisinya juga analitik dan berlaku sifat L'Hopital di mana limit dari Fz Gz untuk Z mendekati Z0 adalah F aksen Z per G aksen Z dengan Gz tidak sama dengan 0 dan turunannya pun juga tidak sama dengan 0. Jelas saya kira untuk fungsi analitik yang penting dia terdiferensialkan maka dia analitik. Kemudian untuk titik singular ini ada macam-macam definisinya. Dari titik Z1 disebut sebagai titik singular, dia tidak analitik, tetapi untuk persekitan Z1 muat paling sedikit satu titik yang analitik. Jadi dia namanya nanti titik singular terisolasi, ada titik pol, ada titik kutub, ada titik cabang, kemudian ada titik singular yang dapat dihapuskan, titik singular yang diesensialkan, titik singular tak hingga, dan seterusnya. Kita ambil contoh. Gz 1 per Z kurangi 1 dikuadratkan. Berarti Z sama dengan I adalah titik pol tingkat 2. Titik kutub. Kenapa? Karena di titik kutub kita tahu bahwa dia disebut titik kutub jika berlaku limitnya dari Fz itu adalah tidak sama dengan 0. Jika N sama dengan 1 maka Z0 disebut titik pol. Kita lihat di sini sama ya. Jadi dia titik pol di tingkat kedua, artinya turunkan ke yang tingkat kedua. Demikian juga ini Z mutlak kuadrat tidak merupakan titik singular, kemudian KZ ln dari Z kuadrat tambah Z kurangi 2, maka titik cabangnya dari Z1 Z sama dengan 1, Z1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan negatif 2, karena kalau difaktorkan hasilnya kan 0. Karena logaritma maka dia tidak berlaku nilai negatif. Nah, tadi definisi-definisi dari titik-titik yang nanti akan kita gunakan. Sekarang kita masuk ke fungsi harmonik. Bedanya dengan analitik, kalau analitik yang penting tadi punya derivatif parsial di semua order dan kontinu di D. Sedangkan di analitik juga berlaku CR ya. CR-nya artinya UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Karena derivatif parsial dari U dan V itu kontinu, maka bisa jadi turunan keduanya juga sama, Fxy sama dengan Vyx. Nah, dari sini kita peroleh Uxx tambah Uy sama dengan 0,
Vxx tambah Vy sama dengan 0. Jika F analitik pada domainnya, maka U dan V pada domain tersebut memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam 2 dimensi, yaitu turunan keduanya dari fungsi tersebut terhadap X, ditambah turunan kedua dari fungsi tersebut terhadap Y, hasilnya pasti 0. Dari sini kita katakan dia harmonik dalam domain tersebut. Dua fungsi U dan V, kalau dia punya LZ sama dengan U ditambah IV, koanalitik pada domain tersebut, maka dua fungsi itu juga dikatakan harmonik konjugat. Kita ambil contoh saja. Di sini saya punya U ya, harmonik di D, dan V harmonik konjugat dari U ini. Kita punya U-nya adalah 4X Y pangkat 3 kurangi 4X pangkat 3 Y untuk domainnya di C. Maka misalkan konjugatnya adalah V dan fungsinya adalah U ditambah IV analitik. Maka kita cari dulu dengan CR ya, UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. UX-nya turunan dari U ini terhadap X hasilnya ini. Sehingga dari sini kita samakan dengan VY, karena UX sama dengan VY, sehingga diperoleh VY ini, 4Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat Y. Kemudian UY berarti turunan U terhadap Y. Dari sini diturunkan terhadap Y, hasilnya 12X Y kuadrat dikurangi 4X pangkat 3. Karena kita mau cari V-nya, maka ini tadi kan kita punya VY sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat Y. Tidak semudah ketika kita cari Vx, tinggal disama dengankan 0, enggak kayak gitu. Kenapa? Karena kita butuh perumuman, jadi cari umum, solusi umumnya. Ada C-nya dan seterusnya. Maka ini tinggal diintegralkan, integral dari Vy dy. Jadi integral dari 4Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat Y dy. Hasilnya ini. Jadi kita tidak mengurangi perumumnya. Dia dikatakan konstan karena harusnya kan kalau integral kan plus C ya. Ya, kalau diintegralkan ini kan 4Y pangkat 3 hasilnya Y pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat. Kan harusnya plus C. Tanpa mengurangi perumuman, C-nya ini kita buat dalam bentuk suatu fungsi. Fungsinya adalah fungsi X. Karena X juga berlaku kalau diintegralkan terhadap Y, hasilnya juga 0. Jadi ditulis Gx. Nah, baru di sini kita samakan. Vx adalah negatif UY. Kita punya turunan dari V-nya ini terhadap X itu adalah hasilnya negatif 12X Y kuadrat ditambah G aksen X. Jadi turunannya V terhadap X adalah negatif 12X Y kuadrat ditambah G aksen X. Karena turunan Gx terhadap X kan G aksen. Disamakan dengan negatif UY, berarti negatif 12X Y pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3. Dari sini kita peroleh G aksen X-nya adalah 4X pangkat 3, sehingga Gx-nya adalah integral dari 4X pangkat 3, hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah C. Jadi V-nya adalah Y pangkat 4 dikurangi 6X kuadrat Y kuadrat ditambah X pangkat 4 plus C. Itu sampai sini semoga paham. Untuk soal latihan bisa menjadi soal latihan pada pertemuan 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.